Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Suki Waras, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk memperkuat keilmuan kita melalui kajian fatwa dan juga putusan tarjih atau kajian ketarjihan. Salawat dan salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian pada malam hari ini kita masih melanjutkan yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Mungkin minggu depan baru kita selingi topik yang lain ya, biar nggak bosan. Tapi intinya Risalah Islam Berkemajuan ini penting untuk kita pahami dan juga kita sosialisasikan, karena Risalah Islam Berkemajuan ini hasil dari Muktamar Tarjih ke-48 yang baru saja kita lakukan. Dan sebagaimana yang sudah kita kaji, sebenarnya ketika kita bicara Islam berkemajuan itu sudah ada di Statuten Muhammadiyah tahun 1912, yaitu tahun berdirinya Muhammadiyah. Di sana sudah menggunakan kata memajukan. Kemudian 1914 memajukan itu ditambahi menggembirakan, dan juga pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya perempuan, karena Kiai Ahmad Dahlan juga memberikan perhatian terhadap pendidikan generasi wanita, sehingga Kiai Ahmad Dahlan sering berwasiat kepada mereka, dadiyo kiai sing kemajon. Nah, kiai sing kemajon ini menunjukkan bahwasannya pemahaman keagamaan yang selalu ditekankan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah pemahaman agama yang kemajon. Artinya ada orientasi ke depan, ada tajdid, ada pembaruan yang dimunculkan. Artinya semua gerakan dakwah di Muhammadiyah ini yang harus di sana ada spirit tajdid, ada pembaruan di dalam paham keagamaan, pembaruan dalam dunia pendidikan, pembaruan dalam politik dan sebagainya. Nah, sehingga Risalah Islam Berkemajuan itu melengkapi dari rumusan-rumusan pemikiran yang sudah dilahirkan di dalam forum-forum Muhammadiyah di Muktamar ini. Dari sekian rumusan resmi Muhammadiyah, ini bisa dilihat Bapak dan saudara sekalian, artinya Risalah Islam Berkemajuan itu melengkapi dari sekian rumusan pemikiran yang dirumuskan oleh Muhammadiyah melalui Muktamar. Jadi Muktamar itu bukan sekedar reorganisasi, tapi memunculkan ide-ide pembaruan. Dan kemudian untuk topik kaji kali ini kita akan coba lihat ini tentang karakteristik 5 atau karakteristik Islam berkemajuan yang jumlahnya 5, yang disebut apa? Al-Khasa'is Al-Khamsu, karakteristik 5 Islam yang berkemajuan. Itu ciri atau karakteristiknya bagaimana? Di dalam Risalah Islam Berkemajuan itu digambarkan yang pertama Islam yang mabniun ala tauhid, Islam yang dilandasi atas prinsip tauhid. Karena kebenaran keislaman kita itu harus dilandasi dengan apa? Prinsip tauhid. Dan setiap nabi itu diutus oleh Allah untuk membawa misi
tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Berarti setiap umat, setiap bangsa itu diutus oleh Allah seorang rasul. Tugasnya an i'budullah, supaya umatnya itu melakukan pengesaan kepada Allah atau melakukan penyembahan kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan menghindari taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubiga min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Artinya misi yang diemban oleh setiap nabi itu misi tauhid. Bagaimana mereka mengenal Allah atau umatnya mengenal Allah dan kemudian apa? Menyembah Allah. Dan Islam yang didakwahkan Muhammadiyah ya sama artinya, sama dengan Islam yang didakwahkan oleh para nabi. Islam yang dilandasi atas dasar tauhid. Tetapi unik ya Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tauhid itu memunculkan, atau mungkin konteksnya akidah yang lebih besar, itu memunculkan banyak mazhab. Ada mazhab Salafi, ada mazhab Asy'ari, ada Maturidi dan seterusnya yang memiliki rumusan teologi yang terkadang berbeda. Tetapi di dalam rumusan teologi Muhammadiyah itu justru Muhammadiyah melihat bahwasanya tauhid itu bukan sekedar keyakinan saja, tetapi tauhid itu melahirkan perbuatan yang nyata. Ini yang dilakukan oleh Bayi Ahmad Dahlan sejak awal. Ketika Bayi Ahmad Dahlan mengajarkan apa yang terkenal surah Al-Ma'un, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya. Itu justru yang ditekankan oleh Bayi Ahmad Dahlan, bukan hanya menghafalkan ayat tersebut, mengartikan dan menafsirkan, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan ayat ini di dalam kehidupan. Artinya ayat itu dibaca kemudian menginspirasi dan lahir sebuah aksi. Tauhid apa? Praksis ya. Tauhid yang melahirkan aksi. Itu gagasan-gagasan tauhid di dalam apa? Muhammadiyah. Sehingga ketika Bayi Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un tadi selama 3 bulan, muridnya nggak berani komplain kecuali satu, yaitu siapa? Kiai Haji Suja. Suja itu artinya pemberani. Makanya dia juga apa? Berani meminta kejelasan dari Bayi Ahmad Dahlan. Kenapa kok nggak dipindah-pindah ngajinya? Dan kemudian ketika Bayi Ahmad Dahlan diminta menjelaskan alasannya, kenapa kok ngajinya nggak dipindah-pindah, Bayi Ahmad Dahlan menanyakan, apakah kamu sudah mengamalkan ayat ini? Ternyata apa? Muridnya menjawab belum. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan mengajak muridnya pergi ke pasar mencari anak miskin, dimandikan, dikasih baju, kemudian dibawa ke rumah. Ini tauhid yang tidak hanya sekedar keyakinan gitu. Dan dari tauhid Al-Ma'un ini lahirlah pergerakan Muhammadiyah di dalam bidang dakwah. Lahirlah PKU, lahirlah apa? Sekolah, lahirlah panti asuhan. Dan ketika 1960 itu di Amerika Selatan, yang mana didominasi oleh Kristen Katolik gitu, muncul gerakan namanya The Theology of Liberation, tauhid pembebasan. Maksudnya tauhid pembebasan itu apa? Orang Kristen ingin mencoba bahwasanya agama ini harus menjadi solusi di dalam kehidupan. Orang baca Bible atau Injil atau Alkitab itu sudah biasa, tapi yang paling penting bagaimana Alkitab atau Injil atau Bible itu bisa menjadi landasan dalam aksi. Sehingga yang mereka lakukan mengutip beberapa ayat
dari Injil sebagai inspirasi di dalam melakukan aksi. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan Yesus itu menyintai orang miskin misalnya. Itu dikutip satu ayat saja. Mereka tidak hanya memahami ayat itu, tapi dikatakan berhasil kalau sudah mengamalkan isi ayat. Itu terkenal dengan apa? Dalam sejarah barat apa? Teologi liberasi atau the theology of liberation. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Bayi Ahmad Dahlan di awal abad 20 ya, itu di awal-awal itu sudah memiliki gagasan tersebut. Artinya Bayi Ahmad Dahlan itu sudah melampaui zamannya dalam apa? Pemikiran bahwasanya kalau umat Islam ini ingin maju, ingin menjadikan Islam yang berkemajuan itu, tauhid itu tidak hanya perdebatan secara teologis, tetapi juga apa? Harus melahirkan sebuah aksi. Sehingga kalau kita dilihat di media massa itu apa Pak? Debat ya, sama-sama ngaku ahlus sunnah wal jamaahnya, tapi tidak melahirkan apa-apa. Kalau Muhammadiyah itu jarang yang melakukan perdebatan apakah kita ahlus sunnah wal jamaah, tapi Muhammadiyah lebih fokus pada aksi. Kita bisa melahirkan sekolah, bisa melahirkan apa Pak? Panti asuhan, rumah sakit dan seterusnya. Ya meskipun kekurangan kita juga tadi yang perlu dipikirkan bagaimana menguatkan paham keagamaan Muhammadiyah ini. Bagaimana aksi-aksi itu sudah kita lewati. Sekarang fondasi keilmuan ini yang kadang kita kurang ya. Misalnya bagaimana membunyikan ketarjian di Ningko Bojonegoro ini susah sekali Pak. Artinya hampir bisa dikatakan orang Muhammadiyah itu belum tahu, bahkan unsur dominannya pun diajak ngomong tarjih itu apa, itu masih jauh dalam pemikiran mereka. Ya kalau istilah tarjih sudah didengar ya, tapi bagaimana kita memahami tarjih, membumikan ketarjihan sehingga menjadikan dalam kita beragama itu semakin mantap. Ini loh paham agama Muhammadiyah itu tidak pernah dikaji. Pokoknya orang Muhammadiyah yang penting nggak tahlilan, pokoknya itulah. Meskipun kadang juga menyimpang dari pemahaman Muhammadiyah. Oke, itu juga artinya perlu untuk sering-sering didiskusikan, dan juga harus ada upaya bagaimana melakukan pribumisasi ketarjian gitu. Dan juga di sini dikatakan tauhid yang murni memiliki makna pembebasan manusia dari paham kemusyrikan, percampuran dan kenisbian agama. Artinya kalau Muhammadiyah anti takhayul, khurafat sama syirik, itu menunjukkan tauhid yang murni. Karena ketika orang bertauhid, maka lawannya adalah syirik, maka lawannya apa? Khurafat, maka lawannya takhayul. Ini sejak lahirnya Muhammadiyah sudah mulai ditanamkan bahwasanya umat Islam itu harus memiliki tauhid yang murni tadi. Tauhid yang betul, bukan orang bertauhid tapi masih masih memberikan sesajen pada grumbul, pada punden. Ini kan yang mulai dikritisi, yang sejak awal dikritisi oleh Muhammadiyah. Orang bertauhid tapi masih percaya pada khurafat, yaitu cerita mitos. Orang yang dekat di Laut Selatan percaya pada cerita Nyi Roro Kidul. Jadi kekuasaan Allah dikapling oleh Nyi Roro Kidul. Di desa itu kan masih ada kepercayaan Pak. Setiap desa ada Pak. Enggak, yang itulah yang bawa rekso desa itu apa? Apa Pak? Yang bedanyangnya itu kan mitos cerita yang berkembang. Ada kemarin waktu COVID itu juru kunci desa itu mengelilingi desa itu supaya apa? Supaya aman di benteng. Pakir Pak. Nah, gitu ya. Kemudian percampuran dan penisbian agama ini artinya jelas ya, Muhammadiyah menolak paham pluralisme agama.
Bukan agama itu, kalau dulu orang liburan ibaratkan apa? Agama itu kayak apa? Sepeda itu ada apa? Ada bannya itu. Setiap ban ada rujinya itu. Ruji itu kan bertumpu pada satu poros. Poros itu as atau itulah yang disebut Allah itu. Sehingga orang bisa sampai kepada Allah itu bisa melalui berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Semua agama intinya apa? Ingin mencari Tuhan yang benar atau ingin ketemu Allah. Nah, sehingga kesimpulannya semua agama benar. Nah, itu. Artinya apa? Di sini dipahami pluralisme bukan pluralistik. Itu berlawanan dengan apa? Tauhid. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik Islam yang berkemajuan itu arju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Ini yang sejak awal dilakukan oleh Muhammadiyah. Meskipun Bayi Ahmad Dahlan secara mazhab fikih bermadzhab apa? Syafi'i. Secara akidah Asy'ari. Secara tasawuf yang mengikuti tasawuf Ghazali atau Junaid. Tapi semangat kembali pada Al-Quran itu sudah ditemukan di beberapa pernyataan Bayi Ahmad Dahlan ketika kongres tahunan, kongres itu muktamar ya. Bayi Ahmad Dahlan selalu berwasiat supaya orang Muhammadiyah itu arju ilal Quran wa sunnah. Artinya Bayi Ahmad Dahlan beragama itu dia terbuka, meskipun dia lahir dari masyarakat tradisional sebagaimana yang dipelajari sama dengan umumnya masyarakat di Indonesia. Guru-gurunya secara genealogi keilmuan atau sanad keilmuannya kan nggak beda dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu waktu belajar pada Mbah Soleh Darat atau Umar As-Samaroni di Semarang itu juga kan sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Bayi Ahmad Dahlan lebih tua, waktu itu umurnya berapa? 16 tahun. Yang Mbah Hasyim Asy'ari berapa? 14 tahun. Kemudian di Mekah juga sama. Ketika kedua-duanya memutuskan untuk menimba ilmu di Mekah, Bayi Ahmad Dahlan di sana belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Mufti Syafi'iyah, tapi dia terbuka terhadap apa? Gerakan pemikiran yang ada di dunia Islam. Misalnya di Arab Saudi gerakan apa? Islam atau Tauhid yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Mesir ada 3 serangkai Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian kedua Syekh Muhammad Abdul, kemudian terus itu terbuka Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sehingga ini yang banyak mempengaruhi pemikiran Bayi Ahmad Dahlan. Dan sementara Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu belajar di sana pada itu Mahfud At-Turmusi itu. Syekh Mahfud Turmusi. Turmusi itu dari Termas. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ketika pulang langsung mendirikan pondok atau ngurus pondok. Tapi Bayi Ahmad Dahlan lebih menyampaikan Islam sebagai sebuah gerakan. Sehingga Muhammadiyah lahir lebih dulu daripada NU gitu. Tapi artinya secara genealogi keilmuan kan sama gitu. Tapi semangat kembali pada Al-Quran itu sudah muncul sejak awal di lingkungan Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah dalam memahami Islam itu menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai prioritas. Maksudnya apa? Ketika di kelompok tradisional beragama itu lebih disandarkan pada cara beragama secara taklid, mengacu pada kitab kuning, kemudian apa? Otoritas seorang kiai. Yang ini seolah-olah kitab kuning, otoritas seorang kiai itu menyamai kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang dilakukan Muhammadiyah kan kritiknya di sini. Artinya kitab kuning itu penting, tetapi tidak semuanya betul atau benar. Artinya boleh dikritisi. Seorang kiai juga sama. Seorang kiai itu pada dasarnya pandangannya ya banyak yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi tidak semuanya
dianggap benar. Nah itu yang disebut apa? Gerakan kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga dalam APT kita Pak itu, di APT jenis 1 yang paling belakang itu, yang memunculkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam di Indonesia dan apa? Melahirkan sifat fanatisme keagamaan itu apa? 2. Yang pertama apa? Mengkultuskan kitab kuning. Yang kedua apa? Mensakralkan pendapat kiai. Nah Muhammadiyah itu apa? Boleh pendapat kitab kuning, pendapat kiai itu boleh ditimbang dengan pendapat apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya kembali pada Quran dan Sunnah itu gitu ya awal-awalnya itu. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah menganggap kitab kuning langsung nggak penting, bukan semacam itu. Kitab kuning penting dan kiai itu penting sebagai orang yang memiliki otoritas dalam menyampaikan dan memahami agama. Tetapi tidak semua yang dikatakan kitab kuning dan kiai itu betul. Karena yang disakralkan dalam sebagai sumber agama itu ya cuma Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya arju ilal Quran was Sunnah. Nah sehingga di dalam kitab masalah 5 kita, maka Muhammadiyah mengatakan al-aslu fi tasyri' al-islami alal itlaq huwal Quran, kemudian apa? Wal hadis asy-syar'i. Dasar mutlak di dalam beragama itu yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua hadis yang mutlak. Nah sehingga dalam karakteristik Islam yang berkemajuan, sebagaimana risalah Islam berkemajuan di Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan itu harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga itu ihya al-ijtihad wa tajdid. Ini yang paling penting. Ihya al-ijtihad, menghidupkan ijtihad, wa tajdid dan pembaruan. Artinya kalau Islam yang berkemajuan itu harus menghidupkan ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu secara bahasa artinya badlul juhdi, mengerahkan semua atau potensi. Itu yang disebut apa? Ijtihad. Tapi secara istilah apa? Badlul juhdi listimbatil ahkam syar'iyyah, mengerahkan semua potensi untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i yang digali dari Quran dan Sunnah. Kenapa mau ijtihad itu penting untuk dihidupkan, Pak? Yang pertama ada 2 alasannya. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwasanya pintu ijtihad itu masih terbuka. Ini beda dengan pandangan sebagian ulama di abad pertengahan yang menganggap bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup. Sehingga kajian fikih ya hanya terfokus pada mazhab-mazhab yang sudah berkembang. Sehingga dibatasi tadi ada pengikut Syafi'iyah, pengikut Hanafi, Imam Abu Hanifah Hanafiyah, pengikut Imam Malik Malikiyah, pengikut Ahmad ibn Hanbal Hanabilah atau Hambaliyah. Ya hanya saja mengikuti imam-imam mereka saja. Dan mereka beranggapan ijtihad itu sudah tertutup karena tidak ada seorang pun di zaman itu, apalagi zaman sekarang, yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Apalagi di zaman sekarang, Pak, Quran saja nggak hafal, bahasa Arab nggak tahu, hadis saja pakai HP itu, nggak pakai kitab maksudnya, nggak hadis baca apa? HP. Kutubus Sita 6 kitab Indo hadis juga nggak punya, Pak. Juga nggak pernah baca. Kemudian melakukan ijtihad, itu jelas nggak level lah. Itu kan dianggap apa? Tidak memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. Kalau tidak memenuhi kualifikasi seorang mujtahid, ya makanya harus bertaklid. Nah, itu. Tapi di dalam Muhammadiyah dijawab, ya kalau perorangan itu tidak mungkin ya rasanya. Karena tidak mungkin satu orang menguasai banyak disiplin
ilmu. Sehingga Muhammadiyah ijtihad yang dilakukan itu secara ijtihad apa? Jama'i, ijtihad secara kolektif. Kenapa kok melakukan ijtihad secara kolektif? Karena dengan ijtihad kolektif itu bisa menghimpun banyak orang yang pakar di berbagai macam disiplin ilmu. Itu keunggulan ijtihad jama'i di Muhammadiyah. Beda dengan ijtihad seorang ustadz ya. Seorang ustadz meskipun cepat Pak dalam memberikan fatwa. Dan memang kekurangan ijtihad jamaah itu karena fatwanya itu perlu disidangkan gitu. Dan kalau perlu disidangkan prosesnya kan lama Pak. Dan juga butuh waktu dan biaya. Sementara kelompok yang lain fatwanya hanya dari seorang ustadz gitu. Cepat ketika ditanya ya langsung dikaji, kemudian melahirkan sebuah fatwa. Tapi secara kualitas fatwa Pak, ya tetap masih unggul ijtihad jama'i. Karena dalam melihat sesuatu tidak hanya dilihat dari satu perspektif atau hanya satu disiplin keilmuan. Kalau seorang ustadz kan tergantung background dia. Yang ditanya masalah fikih, dia kebetulan dulu kuliahnya atau ngajinya spesialisnya akidah, kan pasti jawabannya kurang dalam. Atau sebaliknya ya, dia dulu kuliahnya syariah ditanya masalah akidah gitu. Apalagi lulusan tarbiyah itu malah lebih jauh lagi. Tarbiyah itu kan pendidikan. Nah sehingga tadi itu ijtihad jama'i gitu. Nggih, monggo. Terkait dengan ijtihad jama'i, itu kelihatannya kalau sedikit bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran keilmuan. Ketika tauhid implementatif lagi, jadi tauhid yang langsung diaplikasikan. Nah, sedangkan ijtihad jama'i itu, ya memang kualitasnya bagus, tapi pelaksanaannya kan lama, masih minggu sidang begini. Sedangkan bahasanya kan lebih cepat lagi. Jadi ijtihadnya lebih cepat ketika dalam tanda kutip langsung ada tulisan. Ya, ya makanya di dunia sekarang ya, yang perkembangan medsos luar biasa gitu. Kalau kita Google itu Pak, googling ya, fatwa tarjih gitu. Pasti dia nggak cepat muncul di atas. Kalau Google itu paling di atas itu menunjukkan dia yang paling banyak diakses Pak. Kalau turunnya di bawah, paling bawah atau mungkin dicari juga nggak ketemu. Ya memang belum berkemajuan di dunia medsos. Meskipun sekarang tarjih itu kan mulai berbenah ya, termasuk dulu itu Pak Hidar pernah ditegur itu. Kenapa kok kalau di medsos itu justru tetangga sebelah? Oh, tetangga sebelah itu cukup kreatif Pak itu. Dananya besar dan keinginannya tinggi, disupport oleh umatnya. Kalau kita jenengan Pak ngikuti kajian PP itu mungkin 100 ada atau enggak itu? PP tarjih itu pada kelasnya PP. Juni itu enggak ada 100. Tapi di tetangga sebelah Pak. Nah, itu banyak, mungkin enggak dapat tempat juga itu. Zoom-nya terbatas. Salafi tadi. Baik Salafi maupun Islam Nusantara harus diakui Pak. Begitu banyak Loh, Islam Nusantara itu cukup kreatif gitu. Ya, masih jauh, maksudnya lebih tinggi daripada Muhammadiyah gitu. Ya contohnya, jenengan lihat aja channel yang Muhammadiyah yang resmi itu, pasti subscribernya berapa itu? Sedikit sekali dibanding teman-teman Salafi atau Islam Nusantara. Itu pasti ribuan. Ya memang mereka mayoritas ya. Tapi misalnya teman-teman Salafi itu kan luar biasa, punya loyalitas dalam melakukan dakwah.
mensupport penuh gerakan dakwah. Nah kita di Muhammadiyah itu karena lebih pada aksi Pak. Kalau sekarang itu kalau di dunia medsos itu perang pemikiran Pak. Meskipun kalau di dunia nyata kan perlu aksi, tapi kadang kita juga harus memperkuat pemikiran atau paham keagamaan. Yang kedua tadi, kalau Muhammadiyah mengembangkan ijtihad jama'i gitu. Dan ijtihad jama'i itu tadi harus disidangkan karena yang terlibat itu banyak. Mau mengambil keputusan yang nanti dihimpun di APT itu butuh munas musyawarah nasional tarjih. Itu pada 5 kali. Periodisasi tarjih itu kan 5 tahun loh ya. Kok 5 kali? 5 tahun ya. Reorganisasi kan 5 tahunan loh Pak ya. Kan 5 tahun. Itu minimal itu 2 kali, hanya 2 kali melakukan munas. Dan terkadang 5 tahun pun itu tidak ada munas, pernah ada. Tapi sekarang yang mungkin minimal 5 tahun sekali. Yang dibahas berapa? Enggak mungkin bisa melahirkan banyak keputusan. Kan sedikit. Nah sehingga acuannya yang paling efektif itu sebenarnya fatwa. Tapi fatwa saja itu disidangkan setiap 1 minggu sekali. Setiap habis Jumat di PP sana. Tapi sidang fatwa sekali sidang belum tentu selesai Pak. Bisa jadi 2 kali. Berarti kalau 1 bulan kalau misalnya 2 kali ya 2 fatwa saja Pak. Karena tidak satu sidang selesai. Kemudian dipublish di SM. Kemudian baru di SM dibukukan di TJA. Sehingga fatwa-fatwanya ya masih terbatas. Meskipun jumlah fatwa sampai jumlah putusan itu lebih banyak fatwa. Karena fatwa itu bisa lahir setiap bulan. Kalau misalnya setiap minggu selesai kan paling enggak 1 bulan melahirkan 4 fatwa. Itu kalau memungkinkan. Nah, tetapi persoalan yang perlu untuk dijawab Pak, itu berkembang dengan cepat. Apalagi sekarang dunia modern, dunia medsos, berbagai macam isu itu kan muncul loh Pak. Nah sedangkan kita belum menemukan jawabannya baik putusan atau fatwa. Maka solusinya apa Pak? Yang menghidupkan kajian ketarjihan sehingga memunculkan tadi jawaban-jawaban dari ulama Muhammadiyah meskipun itu baru pendapat pribadi. Tapi ketika kita cari list ulama Muhammadiyah siapa tuh? Enggak ada. Yang melahirkan sebuah fatwa loh maksudnya. Beda dengan teman-teman Salafi atau Islam Nusantara itu referensinya banyak sekali Pak. Bahkan di media massa itu ditulis sesudah ini daftarnya ABCD. Kalau kita harus tarjih siapa? Enggak ada. Nah sehingga ya tadi di Muhammadiyah memang dalam masalah itu masih ada banyak kekurangan. Apalagi kita nggak mencoba menghidupkan Pak. Terus ngaji tarjih nggak tahu itu PCM atau misalnya ranting. Apalagi daerah misalnya nggak pernah ngaji tarjih ya kita akan tadi beragama tapi nggak kokoh, nggak merasa pede karena nggak tahu paham keagamaan yang sudah dirumuskan itu betul-betul kuat atau enggak, dasarnya mantap atau enggak gitu. Sehingga melahirkan tadi ketika banyak generasi kita yang pindah ke yang lain itu memang kadang salah kita juga. Masjid kita juga enggak memiliki dai yang kompeten. Artinya dai-nya pinjam ke teman yang lain. Itu kan problem kita kan gitu. Dai kita mengimpor dari kelompok yang lain itu kan juga masalah juga gitu. Kemudian dari Muhammadiyah ada dai, mohon maaf ini, tapi
Baca Quran saja itu nggak jelas itu. Itu padahal dari PDM misalnya. Sehingga memunculkan kesan tuh kok dai ini sih penting ngomong, tapi baca Quran dan hadisnya kok nggak jelas itu. Bagaimana fatwanya kan itu? Nah maksudnya hal-hal itu kan perlu untuk apa? Disikapi dan juga tadi bagaimana kita mencoba menghidupkan kajian ketarjian atau melakukan periodisasi apa? Ketarjian. Ya, sehingga tadi kalau Islam berkemajuan tadi harus ihya al-ijtihad, menghidupkan ijtihad buat tajdid. Artinya kalau Muhammadiyah belum bisa melakukan ihya al-ijtihad buat tajdid, wong pimpinannya saja nggak tahu ketarjian misalnya. Bagaimana ihya al-ijtihad buat tajdid? Kan nggak mungkin. Kalau generasi Muhammadiyah itu nggak tahu ketarjian, bagaimana ihya al-ijtihad buat tajdid? Berarti impian Islam yang berkemajuan masih jauh. Yang Islam yang berkemajuan itu apa? Ihya'ul ijtihad buat tajdid. Baik nanti ijtihad yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama klasik, artinya sudah dirumuskan dalam kitab-kitab apa? Kuning. Kalau yang semacam itu nanti ijtihadnya tarjihi atau intikoi. Kita hanya memverifikasi mana pendapat yang kita anggap sesuai kajian keilmuan ya, itu dianggap yang lebih kuat, terutama dalam masalah ibadah. Itu secara umum sudah ada ijtihad yang dilakukan oleh ulama apa? Klasik. Misalnya hukum kunut, itu ya sudah ditemukan dari 4 mazhab kunut subuh maksudnya. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali tidak kunut subuh. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki kunut subuh, hanya saja letaknya yang berbeda. Kalau mazhab Syafi'i itu apa? Setelah iktidal. Lalu kalau mazhab Maliki apa? Sebelum iktidal atau sebelum rukuk ya, kalau sebelum iktidal. Sebelum rukuk ya. Tapi kan sama-sama kunut subuh, dan semuanya ini sudah dibahas oleh mazhab-mazhab yang ada. Berarti ijtihad kita hanya melakukan verifikasi dan mana yang lebih kuat, itu saja. Artinya sudah ditemukan di kitab-kitab kuning. Tapi kalau persoalan-persoalan yang baru Pak, apalagi yang berkaitan dengan jual beli sesuai perkembangan zaman, cepat loh, online macam-macam Pak, bisnis itu MLM itu sistemnya itu fatwa kan nggak ditemukan Pak di ulama-ulama klasik. Artinya model orang berbisnis itu kan cepat Pak perkembangannya. Nah kalau kita belum punya acuan fatwa, bagaimana ini? Nah, sehingga kalau yang semacam itu ijtihadnya insya'i itu apa? Melakukan ijtihad yang belum dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Misalnya tahun 1980-an itu Muhammadiyah 1989 ya, di Malang ya, Muhammadiyah melakukan kajian terhadap bayi tabung. Bayi tabung itu kan masalah kontemporer, belum dibahas di masa ulama-ulama yang terdahulu. Ijtihad yang semacam itu kan insya'i. Kemudian ijtihad di dalam Muhammadiyah atau tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya dua. Yang pertama apa? Purifikasi, ini dalam bidang akidah dan ibadah. Kemudian dinamisasi, artinya apa? Berkembang, melakukan apa? Peningkatan makna, kemudian pengembangan dan modernisasi itu dilakukan dalam bidang akhlak dan muamalah duniawi, termasuk akhlak. Sehingga Muhammadiyah itu yang menerima akhlak atau sopan santun apa yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sopan santun sebagai orang Jawa itu boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah.
Karena tadi tajdidnya sifatnya apa? Dinamisasi. Kemudian berikutnya yang keempat, tanmiyah wasatiyah, mengembangkan wasatiyah atau apa? Moderasi. Artinya kalau kita lihat, Islam itu agama yang wasati, agama yang tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Makanya Al-Fatihah itu kan sebenarnya mengkritik dua model beragama ahlul kitab kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita tiap sholat mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang wasati, jalan yang moderat. Artinya jalan lurus itu kan lurus Pak, enggak ke kanan dan enggak ke kiri, yang namanya lurus kan. Siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Itu siapa? Orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan diberi Alkitab, semuanya difasilitasi oleh Allah, tapi mereka apa? Tidak mengamalkan agama, memberontak terhadap ajaran agama. Kemudian waladdallin, kalau Yahudi itu bisa dikatakan apa? Ekstrem kiri. Kalau Kristen itu waladdallin, yang tersesat. Artinya secara keilmuan itu tidak ada. Tetapi apa? Mereka dikasih nabi, bukan dikaji ajaran Nabi Isa itu bagaimana, tetapi dianggap sebagai Tuhan. Itu kan waladdallin, yang tersesat. Artinya beragama tanpa keilmuan. Yang satu berilmu tapi tidak mau mengamalkan agama. Itu yang apa? Yahudi. Ini kan menunjukkan ya, Islam itu agama yang tadi wasati. Artinya tidak hulu dan tidak tafrid. Kalau hulu itu berlebihan, kalau tafrid itu mengabaikan. Dan kemudian yang terakhir itu dari 5 karakteristik Islam berkemajuan itu tahqiq ar-rahmah lil alamin. Bagaimana Islam itu bisa mewujudkan atau merealisasikan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya sesama manusia tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan dan sumber daya alam. Kan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga kalau kita lihat fikih air yang dikembangkan dalam HBT jilid 3, air itu tidak hanya dikaji sebagai media untuk beribadah, tapi fikih air yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, bagaimana umat Islam itu memandang air secara benar. Air tidak hanya dipandang dari aspek teologis sebagai sarana untuk ibadah, tapi air juga sumber kehidupan. Kemudian terjadinya longsor dan sebagainya Pak, itu kan perlu untuk dikaji. Sehingga fikih itu bukan, kalau kita ngaji fikih klasik dengan kita Bapak Qadir pernah dengan Mabadik fikih. Di sana air itu apa saja Pak? Kedua. Apa saja? Ya kan ada air tohirun, mutahhirun, air yang suci. Tohirun itu pada datanya, mutahhir disucikan pada yang lain. Itu yang disebut apa? Air mutlak. Ada kalau di takrib itu ada 7 ya itu. Apa itu? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air apa? Salju. Kemudian air apa? Embun. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian yang jelas mata air enggak ada, atau air mata Pak, mata air. Itu kan melihat air dari sisi teologis, air sebagai media untuk bersuci, tapi belum bicara air secara general atau secara
Najib. Nah, ketika Muhammadiyah bicara tentang fikih air, bahwasanya apa? Bagaimana manusia itu mengelola air dan seterusnya. Itu sebenarnya ingin ini tahqiq ar-rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat untuk alam semesta. Oke, waktunya masih atau enggak? Kalau masih, kita lanjutkan ya. Manhaj Islam berkemajuan. Islam yang berkemajuan sumbernya dua. Ini sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah dipahami dan dijelaskan dengan 3 metode. Ini penting Pak atau saudara-saudara sekalian. Yang penting pernah dengar istilahnya. Nah, artinya kalau kita tadi menghidupkan ijtihad terus metode ijtihad kita nggak tahu istilahnya kan juga lucu Pak. Yang pertama apa? Bayani. Bayan itu artinya penjelasan. Sehingga Pak Bayan itu ya tukangnya ya Pak, jelas-jelas urusan desa Pak. Bayan itu artinya penjelasan. Maksudnya apa? Penafsiran atau uraian yang berlandaskan pada teks dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan atau semitik ilmu kebahasaan, atau dalam usul fikih namanya dalalatul alfaz, indikasi lafaz. Misalnya kalau kita baca Al-Qur'an, wa aqimus shalah, wa aqimu apa? Dirikanlah as-sholata, salat. Aqimu itu kata kerja apa? Fi'lul amri, kata kerja imperatif. Hukum perintah itu apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan arti wajib. Itu berarti apa? Metode bayani. Metode apa? Bayani. Nah, sehingga di dalam usul fikih itu ada perintah, ada an-nahyu, ada ada muqayyad, ada mutlak, ada mufassal dan seterusnya, khos dan sebagainya itu. Semuanya itu disebut metode bayani. Metode bayani itu apa? Karena sumber ajaran agama itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu bentuknya apa Pak? Teks toh. Teks itu kan perlu dianalisa secara kebahasaan. Ya, sehingga orang kalau bicara agama Pak, sebab apapun orang kalau belajar agama, kalau bahasa Arabnya belum menguasai, tetap ilmunya kurang, karena dia kalau membaca Quran dan Sunnah itu tidak bisa menganalisa, apalagi pakai terjemahan. Itu tetap ada masalah Pak. Meskipun dia sudah profesor doktor, selama belum bisa bahasa Arab, ya tetap pemahamannya terbatas. Kenapa? Karena sumber agamanya kan Quran dan Sunnah berbentuk bahasa Arab. Nah, sehingga penguasaan bahasa Arab itu menjadi mutlak syarat untuk beristihad. Yang kedua, kalau tahu bahasa Arab ya harus didukung dengan perangkat yang lain, yaitu apa? Ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang berbicara tentang metodologi penggalian hukum. Misalnya tadi, kalau wa aqimus sholata di sini sholat apa Pak Khatib? Wa aqimu dan dirikanlah as-sholata sholat. Padahal sholat itu macam-macam. Ada sholat sunnah, ada sholat duha, sholat taraweh, sholat wajib. Yang diperintah apa di sini? Wajib. Nah itu kan berarti as-sholata. Kenapa kok sholat wajib? Nah itu kalau orang tidak tahu bahasa nggak bisa. Karena perintah wajib. Nggak, kenapa sholat as-sholata? Sholat itu kenapa jenengan pahami sholat yang wajib saja? Padahal sholat itu banyak. Ada sholat duha, sholat ada as-sholata itu ada alif lam, itu namanya lil ahdi, menunjukkan apa? Nggak, sesuatu yang sudah spesifik. Kalau bahasa Inggris ada the, ada atau n itu kan, a book ya, sebuah buku, the book. Bedanya a book sama the book apa?
Kalau al ini kan partikel loh, ada yang definite, ada indefinite. Kalau the itu pasti apa? Definite. Nah, kalau saya bilang the book, itu berarti bukunya sudah jelas. Tapi kalau a book, I have a book, bukunya itu enggak jelas. Yang penting punya buku, entah buku matematika, buku fisika atau apa. Nah kalau saya bilang as-sholata, berarti sholatnya sudah jelas, itu sholat wajib. Sehingga perintah yang diperintahkan dalam Quran wa aqimus sholat itu sebenarnya bicara sholat yang wajib gitu. Nah, itu contoh metode apa? Bayan. Ini kan tetap syaratnya tadi bahasa Arab dan usul fikih. Kalau terjemahan nggak ada Pak. Ya, kalau semacam itu di buku terjemahan kan ya ada, tapi tetap penjelasannya terbatas. Kita nggak bisa apa mengeksplor atau mengembangkan secara sendiri. Ya. Itu contoh metode apa? Bayan. Berarti kalau bayan itu hanya menganalisa sisi kebahasaan dari teks Quran dan hadis atau sunnah. Yang kedua, metode taklili. Taklili itu dari ilah. Ilah itu kausalitas hukum, yaitu faktor yang menyebabkan munculnya sebuah hukum gitu. Yaitu apa? Pemahaman dengan penalaran atau pengkiasan atau melakukan apa? Analogi. Suatu kasus tertentu dengan kasus yang lain yang ada dalam nas berdasarkan persamaan apa? Ilah. Itu metode apa? Taklili atau kiasi ya. Kiasi itu apa? Metode kiasi atau taklili maksudnya apa? Ada hukum yang mansus. Mansus itu apa? Disebutkan teksnya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi ada sebuah kasus Pak yang tidak ditemukan hukumnya dalam Quran dan hadis. Tapi kasus itu perlu untuk dijawab. Misalnya dalam Al-Quran sudah difinalkan ya, tentang pengharaman khamr. Khamr itu apa? Minuman keras yang terbuat dari anggur itu. Meskipun melalui 3 fase Pak. Awal-awalnya apa? Sahabat ngeflay itu ya boleh-boleh saja Pak. Apalagi untuk perang itu. Kalau orang sambil ngeflay perang itu pasti berani Pak. Gak takut apa? Musuh kan. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, itu kan terusnya kan qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Terus setelah itu ada wa manafi'u linnas, ada manfaat. Artinya ngeflay itu memang ada manfaatnya awalnya kan gitu. Terus ada larangan umat Islam tidak boleh sholat dalam keadaan apa? Mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum apa? Sukara. Sehingga Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib sholat baca apa? Al-Kafirun enggak selesai-selesai doa. Bulet kayak wong gak mabuk saja kita kadang juga bulet Pak. Apalagi mabuk. Al-Kafirun. Mungkin gitu bulet ya. Artinya larangan itu hanya waktu sholat saja. Selain di luar sholat ya boleh nge-play. Tapi berikutnya apa? Al-Quran bilang innamal khamru wal maisir, terus wajtanibu, disuruh apa? Menghindari. Artinya secara totalitas. Sehingga kesimpulannya khamr itu haram. Tapi Islam dalam mengharamkan khamr, karena khamr itu sudah menjadi budaya Pak. Islam kan tidak langsung apa mengharamkan sesuatu, tetapi sesuatu yang sudah menjadi budaya, tradisi itu diharamkan melalui apa? Proses atau secara gradual itu. Apa step by step. Tapi sekarang Pak memunculkan berbagai macam minuman keras yang tidak mansus, tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa Pak? Whisky,
Kemudian apa? Yang di Tuban itu apa? Toa itu. Toa itu. Macam-macam jenisnya macam-macam. Dan tidak semuanya itu dibuat dari anggur. Kalau di zaman Nabi itu anggur, tapi sekarang bahannya macam-macam. Tadi toa itu dari apa? Ental atau legen ya? Itu kan legen. Nah, legen itu kan belum memabukkan, Pak. Nah kemudian bagaimana hukumnya ini? Ini kan perlu dijawab. Sedangkan misalnya kalau tadi toa itu memabukkan sama dengan anggur atau minuman keras yang terdiri dari anggur. Sedangkan toa itu jenengan cari dalil Quran dan Sunnahnya nggak ketemu, Pak. Yang ada inamal khamru wal maisir dan seterusnya. Tidak ada Al-Quran bilang innamat tawa'u, nggak ada itu. Tapi kan toa ini harus dijawab bagaimana status hukumnya. Ya sehingga dikaji. Kalau khamr tadi diharamkan oleh Islam, itu ada unsur apa? Memabukkan. Toa itu ada unsur memabukkan. Dan sehingga memabukkan atau iskar ini disebut illah, kausalitas yang memunculkan sebuah hukum. Hukum itu ada kalau ada apa? Ilahnya. Kalau tidak ada ilah ya tidak ada hukum. Sehingga tadi khamr itu kalau masih memabukkan haram. Tapi kalau khamr itu jadi cokak itu halal itu. Artinya sebuah hukum itu muncul karena ilah. Dan sehingga tadi diambil kesimpulan toa karena sama-sama memiliki unsur memabukkan meskipun tidak ada hukumnya secara tekstual dari Quran dihukumi haram. Itu maksudnya metode tak ini. Termasuk kasus zakat juga, Pak. Kemarin sudah kita bahas ya. Untuk yang khamr tadi, kalau di zamannya Nabi khamrnya seperti apa? Khamrnya itu? Ya, khamr itu kan mayutakhot minal inab. Kok maksudnya anggur? Justru di zaman Nabi itu ada inab itu apa? Tanaman atau apa buah-buahan yang wajib dizakati. Anggur itu di sana melimpah di timur tengah. Mungkin lebih melimpah sana daripada di sini. Tanahnya kan lebih apa? Lebih cocok untuk ditanami anggur daripada di sini. Dan lebih murah ya daripada di sini. Dan juga zakat, Pak. Kemarin kan misalnya apa? Ada zakat profesi. Profesi itu kan zakat profesi dalil kekhususannya kan nggak ada. Kalau dalil umumnya ada kan min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari apa-apa yang baik yang kamu usahakan. Tapi di zaman Nabi profesi itu tidak dizakati karena belum banyak orang yang memiliki profesi tertentu. Di zaman Nabi kan hanya berdagang. Konsultan tidak ada, Pak. Nabi itu kan konsultan agama, mufti kan enggak dibayar. Tapi kalau sekarang itu kan berkembang berbagai macam profesi dan ilmu. Sehingga tadi profesi itu menghasilkan penghasilan yang lebih menjanjikan daripada sebagai seorang petani. Sehingga dikaji kalau petani yang ditanam sesuatu bahan makanan pokok, pokoknya yang bahan makanan pokok itu kan berkembang, Pak. Dan sekarang profesi itu kan juga berkembang, sama-sama berkembangnya, masa nggak dikenai zakat. Sehingga tadi metode taklili sama-sama punya ilah, yaitu setiap penghasilan yang berkembang itu kena zakat. Itu contoh metode taklili. Kemudian berikutnya metode istislahi.
Kalau istislahi itu agama itu Pak, ada ilah tapi ilahnya itu ghaiyah. Ilah ghaiyah itu apa? Ilah finalis. Kausa finalis. Yo, pokoknya gini Pak. Agama itu pasti merealisasikan sebuah kemaslahatan. Tidak mungkin Pak orang agama itu mencelakakan apa? Pengikutnya. Sehingga memunculkan berbagai macam hukum Pak. Hukum rukhsah. Contoh, orang makan apa? Makan babi haram atau halal? Haram. Haram. Tapi kalau dia terpaksa di hutan nggak ada yang dimakan kecuali babi, halal atau enggak? Halal. Kenapa kok yang haram menjadi halal? Ini loh pertimbangan kemaslahatan. Munculnya hukum rukhsah itu semacam itu Pak. Karena agama itu pasti membawa kemaslahatan. Dan maslahat itu 5 yang dikaji oleh Al-Imam Shatibi. Agama merealisasikan apa? Ingin menjaga agama itu sendiri, hifdzuddin. Yang kedua apa? Hifdzul akal, menjaga akal. Yang ketiga apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima apa? Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang berikutnya hifdzul apa? Hifdzul nafs, menjaga jiwa. Semua ajaran Islam pasti ingin merealisasikan 5 hal ini Pak. Contoh, kenapa nggak boleh mencuri? Karena agama hifdzul mal, menjaga harta. Kenapa nggak boleh berzina? Karena agama ingin merealisasikan tujuan orang beragama. Agama memproteksi apa? Keturunan. Itu hifdzun nasl. Kemudian kenapa kok jihad? Jihad itu kan padahal ada 2 kemungkinan Pak. Kalau nggak membunuh ya dibunuh, berisiko. Tapi kenapa jihad itu menjadi ajaran agama Pak? Karena agama itu tidak mungkin tegak tanpa jihad. Sehingga orang jihad itu sebenarnya membela agama. Contoh, kenapa orang yang membunuh orang lain dibunuh? Karena agama ingin menjaga jiwa. Nah, kok bisa Pak orang membunuh orang lain dikisos, dibunuh? Bukankah dengan kisos itu menghilangkan nyawa Pak? Bagaimana kok malah hifdzun nafs, memproteksi jiwa Pak? Karena kalau orang membunuh dia tahu kalau hukumannya dibunuh, dia tidak akan membunuh. Logikanya semacam itu ya. Makanya Al-Quran bilang kalau walakum fil qisasi hayatun, dan bagimu dalam kisos itu hayat itu kehidupan. Seharusnya walakum fil qisasi mautun, kematian. Orang di kisos itu mati, tapi Al-Quran malah bilang apa? Kehidupan. Karena kalau orang tahu kalau membunuh bakal dibunuh, dia akan berhenti membunuh. Itu namanya metode istislahi. Contohnya, misalnya Pak, dalam masa COVID muncul fatwa soft distancing. Kalau orang yang sehat aja Pak suruh social distancing, penjaraan interaksi sosial. Kalau tidak potensi terpapar apa? Virus. Padahal sholat itu Nabi bilang subuh vakum. Artinya kalau pemahaman itu metode istislahi, dipahami agama itu tidak mungkin mencelakakan. Jangan jenengan pahami kalau wong sing paling kuat imane waktu pandemi kemarin yang sholatnya yang maksa tetap itu pemahaman agama literalis Pak, tapi menghilangkan apa metode istislahi, mempertimbangkan kemaslahatan. Bukan berarti kemarin itu ada cerita ya di salah satu masjid di Borno, Masjid Muhammadiyah ya, dipakai oleh jamaah tabligh itu pas pandemi kemarin ya. Jamaahnya tabligh kan dikasih ceramah itu Pak ya. Ngomong ya kelemahan iman kita di saat pandemi itu sholat sofnya berjarak.
waktu memuncaknya pandemi nggak ada yang ke masjid, itu dikritik. Dalam pemahaman tadi jamaah tablet yang memaksa soft distancing itu, dia menjalankan apa? Sabdanya Nabi apa? Sabu sufu vakum. Padahal itu baru satu metode, tapi menghilangkan metode apa? Istislahi. Itu penting loh dalam apa? Istiad. Contoh yang lain, Pak. Jenengan wakaf apa? Karpet di masjid. Karpetnya itu sudah tidak layak pakai, terlalu lama, Pak. Yang sholat saja dia sujud apa? Bersin. Yang dilakukan apa, Pak Kodir? Kalau ada karpet masjid, ganti. Nah, kalau ganti sudah diwakafkan, oh, berarti orang yang berwakaf bagaimana? Tumpuk ya. Sudah ditulis. Enggak, maksudnya benda yang diwakafkan itu, apakah boleh dijual atau ya dijual kemudian dibelikan yang baru? Atau karena tadi karpet yang diwakafkan ya sudah disimpan di gudang saja. Karena beralasan wakaf itu apa? Hadis Umar la yubah waswa. Pokoknya tidak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala yurah, tidak boleh diwariskan karena sudah diwakafkan. Kalau berpegangan pada hadis ini saja, Pak, tidak pakai metode istislahi, maka kalau karpet tidak layak, berarti diapain? Disimpan. Kalau dijual itu bertentangan dengan redaksi hadis. Nah, sehingga kalau dijual bagaimana hukumnya? Boleh kan? Boleh. Itu boleh, tapi itu kaidahnya apa? Itu disebut apa? Istihsan. Istihsan itu masuk metode istislahi. Istihsan itu apa? Kebijakan menyimpang teks Al-Quran dan hadis karena sebuah kemaslahatan. Sehingga kalau tadi karpet itu dijual, dia ingin apa? Ingin melanggengkan apa? Kalau bahasa tarjih kita apa? Istidamatan lil waqfi, supaya fungsi wakaf itu masih berlangsung meskipun bendanya itu sudah dijual berganti, tetapi manfaat wakaf itu yang masih utuh, tidak terputus, itu diperbolehkan. Sehingga di kitab wakaf tarjih kita, benda yang diwakafkan ketika sudah tidak layak pakai itu boleh dijual dan dibelikan yang baru. Alasannya apa? Istidamatan lil waqfi, untuk apa? Melanjutkan manfaat wakaf itu meskipun secara apa? Bendanya itu sudah hilang, itu ya. Itu contoh metode istislahi. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada?